Perkenalkan, nama saya Beket Pado Perangin-Angin, kelas 10 IPS 1 SMA Budi Murni 2 Medan. Di sini saya akan menjelaskan dan menceritakan bagaimana perkembangan zaman perundagian atau zaman logam. Setelah mengalami prasara, Indonesia mengalami masa yang lebih modern yang dikenal dengan masa perundagian. Masa perundagian adalah periode akhir sejarah atau yang lazim disebut zaman logam. Manusia pendukung masa perundagian adalah bangsa Deutero Melayu yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Pada masa ini, berbagai usaha dilakukan manusia menuju ke penyempurnaan kegiatan dalam bidang pertanian, peternakan, dan pembuatan gerabah. Selain itu, hal-hal baru dimulai ditemukan masyarakatnya. Yang terpenting diantaranya adalah peleburan biji logam dan pembuatan benda-benda dari logam. Perundagian berasal dari kata undagi yang artinya sama dengan tukang atau seorang yang memiliki keterampilan atau ahli dalam melakukan pekerjaan tertentu. Masa perundagian terjadi zaman logam dan terbagi dengan zaman perunggu serta zaman besi. Persebaran kebudayaan perunggu di Indonesia dilakukan oleh Deutero Melayu dengan teknologi pengolahan logam yang mengadopsi dari kebudayaan Dongson dari Vietnam. Pada masa ini, para manusia yang telah semakin cerdas tidak lagi menggunakan barang-barang, tapi juga memiliki inisiatif untuk membagi pekerjaan dan membuat berbagi peralatan untuk berbagai keperluan. Masyarakat perundagian adalah sebuah masyarakat di mana masing-masing orang bekerja sesuai dengan keterampilannya sendiri. Maka dalam hal ini menandakan bahwa spesialis kerja sudah sangat maju pada masa ini. Baik zaman ataupun perunggu, zaman besi sama-sama meninggalkan beberapa benda-benda yang berasal dari perunggu dan besi. Namun, perlu diketahui bahwa peninggalan zaman perunggu lebih banyak daripada peninggalan zaman besi. Masyarakat masa perundagian tidak hanya bercocok tanam dengan berladang, tetapi juga mengolah sawah. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa mereka mampu mengatur kehidupan ekonominya dan berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan di musim yang akan datang. Hasil panen pertanian biasanya disimpan untuk masa kering dan diperdagangkan. Mereka juga melakukan perdagangan dengan jangkauan lebih luas, bahkan antar pulau, sehingga perahu bercadik memainkan peran penting pada periode ini. Perdagangan dilakukan dengan cara bertukar barang, terutama benda yang memiliki nilai magis seperti nekara serta perhiasan. Kehidupan sosial pada masa perundagian sudah semakin teratur. Mereka umumnya tinggal di daerah pegunungan, dataran rendah, dan tepi pantai. Kemajuan yang dicapai dalam berbagai aspek kehidupan mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk dan timbullah desa-desa besar yang merupakan gabungan dari kampung-kampung kecil. Pemimpin masyarakat biasanya dipilih melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kemampuannya dalam berinteraksi dengan roh nenek moyang. Selain itu, masyarakatnya mulai terbagi ke dalam kelompok sesuai keahlian mereka, misalnya kelompok petani, undagi, pedagang, dan sebagainya. Hasil kebudayaan dan peninggalan zaman perundagian menggunakan peralatan yang terbuat dari logam. Teknologi pembuatan benda-benda dari logam pun mengalami perkembangan yang pesat. Beberapa peralatan dari logam yang mereka hasilkan ada banyak jenisnya. Ada nekara, moko, kapa, dan lain-lainnya. Dan barang-barang ini banyak juga ditemukan di tempat-tempat yang sangat-sangat langka. Contohnya adalah hanya ada di
bagian Jawa, Bali, dan Sulawesi. Mungkin ada di Sumatera, tetapi tidak begitu mayoritas. Di samping itu, masyarakat telah mengenal teknik pembuatan gamelan, lukisan, ukiran, dan perhiasan. Demikianlah presentasi saya mengenai perkembangan zaman perundagian atau logam. Saya Bekat pada Perangin Angin. Terima kasih. Jua jua.